Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi manusia. Nah, sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa dulu sebelum belajar dan membacakan doa dilancarkan obrolan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syari sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kita sudah membaca doanya. Seperti biasa, Bapak akan membacakan dulu hadzanah Al-Quran hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Litastawu ala zuhuri summa tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina. Ini adalah doa naik kendaraan yang sering kalian baca ketika waktu setelah pulang sekolah saat normal dahulu. Artinya, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhan kamu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menentukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Ini adalah salah satu manfaat dari sesuatu yang tidak bisa kita tentukan. Apa itu? Hewan. Nah, hewan itu ada yang bisa ditentukan karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah, sehingga kita bisa menjinakkan hewannya dan memanfaatkannya. Sebagai apa dalam hal ini? Sebagai kendaraan. Contohnya, mari kita lihat nanti. Sebelumnya, Bapak ingin mereview materi bahasa Indonesia terlebih dahulu, yakni dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD. Apa itu EYD? Ejaan yang distandarkan. Nah, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis suatu kalimat atau paragraf. Jangan lupa ya, yang disebut paragraf adalah menjorok satu spasi ke dalam daripada yang baris yang lainnya. Nah, ada yang harus ditulis huruf kapital dalam kalimat itu. Seperti pada awal kalimat, nama sesuatu seperti agama, orang, hari, bulan, nama organisasi, nama kota, dan nama negara. Atau bisa juga gelar atau pangkat dan peristiwa bersejarah juga harus ditulis dengan nama awalnya, kalimatnya huruf besar. Dalam kalimat harus terdapat SPOK juga. Apa itu SPOK? Subjek, benda atau orang pertama, predikat, pekerjaan yang dilakukan subjek orang pertama tadi, objek, benda orang yang kedua yang terkena oleh predikat tadi, pekerjaannya apa, mengenai oleh objek, dan keterangan. Contoh ya, Pak Irfan berolahraga dengan sepeda hari Minggu kemarin. Pak Irfan sebagai subjeknya, olahraga sebagai pekerjaannya dengan sepeda. Sepeda ini dalam hal objek, bukan keterangan. Keterangannya hari Minggu kemarin. Minggunya huruf M-nya besar ya. Pak Irfan juga P-nya besar karena huruf pertama. I-nya juga besar karena nama orang. Negara Indonesia merdeka dari Belanda di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Negara Indonesia sebagai subjeknya, merdeka adalah pekerjaannya, objeknya dari Belanda. Nah, di mana? Di Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan keterangan hari merdekanya. Semoga kalian paham atas review ini. Mari kita lanjutkan materi hari ini ya.
Nah, kembali ke manfaat hewan. Secara keseluruhan, hewan di muka bumi diciptakan untuk manusia. Ini sudah dalam Al-Quran ya, tapi tidak semua bisa dimanfaatkan. Karena hanya beberapa jenis hewan saja yang dapat dimanfaatkan. Karena bisa digunakan dan bisa dibudidaya. Manfaat hewan secara keseluruhan terbagi menjadi 3. Apa saja manfaatnya? Ada tenaganya atau kemampuannya, ada bagian tubuhnya, dan ada untuk kepentingan manusia atau kepentingan lainnya. Kita lihat dari tenaga hewan dulu ya. Nih, yang tadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 13. Ada unta dan ada kuda. Unta dan kuda itu dulunya hewan liar. Tapi oleh Allah dengan kehendak Allah, kita bisa menjinakkannya dan akhirnya kita bisa membudidayakannya. Kuda dan unta sebagai alat kendaraan. Kerbau juga dulunya hewan liar. Tapi di Indonesia kerbau dijadikan alat membajak sawah. Sementara kalau gajah sebagai alat berat, di mana digunakannya di banyak yang daerah banyak gajahnya dan banyak kayunya. Contohnya ada di daerah Kalimantan, ada di daerah Myanmar, di negara lain, ataupun di luar negeri yang lainnya. Nah, manfaat selanjutnya adalah manfaat kemampuan atau kebiasaan hewan yang dijadikan manusia sebagai alat membantu. Contohnya apa? Nih, ada yang hewannya kebiasaannya bisa menirukan suara, ada yang bisa mengeluarkan ultrasonik, dan ada yang setia. Anjing ini dari dulu adalah sahabat manusia disebutnya karena hewan yang paling loyal kepada manusia. Ketika kita berbuat baik, maka kita juga akan dipercaya oleh anjing. Anjing juga pengendus terbaik dan dapat mengiring domba atau pengembala domba. Dahulunya seringnya dipakai pengembala domba dan untuk melindungi domba dari serigala. Nah, anjing saat ini sering dipakai sebagai hewan peliharaan, hewan keamanan, hewan dari polisi atau tentara yang disebutnya K9 atau kanin. Kanin ini istilah untuk bahasa latinnya dari anjing. Selanjutnya ada lumba-lumba. Apabila ada kejadian mengerikan di laut, lumba-lumba adalah mamalia yang selalu melindungi manusia karena mereka akan berjaga-jaga dekat kapal dan akan menunjukkan arah mana untuk ke darat. Pada tahun 2013, ada peristiwa di mana kapal karam kapalnya tenggelam dan awak kapalnya terluntang-lantung di tengah lautan selama 3 hari. Nah, peristiwa yang anehnya itu ada komplotan lumba-lumba yang melindungi mereka dari ikan-ikan ganas. Lumba-lumba itu juga menggiring mereka ke dekat daratan, sehingga akhirnya terlihat oleh para nelayan yang lain dan terselamatkan. Ada burung kakatua. Burung kakatua memiliki kebiasaan menirukan suara yang diulang-ulang. Nah, pemanfaatan burung kakatua bisa dimanfaatkan sebagai hiburan karena bisa menirukan suara dan lucu sehingga dijadikan sebagai hiburan untuk manusia. Selanjutnya, sebagai sumber makanan, selain sumber makanan dari tumbuhan yang disebutnya protein nabati, ada juga sumber makanan dari hewan yang kita sebut sebagai protein hewani. Ada daging, ada telur, dan ada susu. Apa itu sandang? Sandang adalah pakaian. Nah, pakaian juga tidak didapatkan dari tumbuhan saja, melainkan bisa dari ulat sutra, di mana bahan utamanya adalah benang yang dibungkus untuk dari kepompongnya. Diambil dan dipintal menjadi benang. Benang menjadi pakaian. Ada juga seperti bahan utamanya membuat pakaian kulit dari reptil, seperti buaya atau ular, dan mamalia seperti kambing atau sapi. Selain itu juga ada bahan yang menghangatkan seperti wool dari domba dan dari ilama. Nih, hewan ilama. Nah, hewan juga memiliki obat-obatan tertentu yang bisa kita ekstrak. Contohnya apa? Lihat nih. Ada ular, ada kalajengking,
Nah, ini adalah hewan yang beracun atau berbisa. Hewan yang berbisa apabila digunakan dengan tepat, diolah menjadi obat, bisa menyembuhkan racun dari hewan lainnya, atau juga bisa dari tumbuhan yang beracun lainnya. Sementara madu yang diproduksi oleh lebah sangat banyak manfaatnya. Bahkan lebah salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah manfaatnya ketika kegiatan manusia. Kegiatan manusia sudah dari zaman dulu, seperti berburu, seperti bertani, ada yang tadi Bapak sebutkan ya, bisa anjing, bisa kerbau, dan yang lainnya. Sementara yang terkenal adalah waktu peperangan, zaman dulu itu kuda sudah dipakai untuk peperangan, bahkan gajah juga sudah dipakai menjadi tank. Saat ini anjing dipakai sebagai unit K9 tadi, kanil. Untuk komunikasi, sudah dari zaman dulu burung merpati digunakan untuk mengantarkan pesan, karena burung merpati akan selalu pulang ke rumahnya. Sehingga saat ini juga digunakan sebagai pengirim pesan-pesan penting yang bisa dijadikan lewat merpati. Untuk uji coba, baik obat ataupun keluar angkasa. Contohnya ada simpanse yang dicoba untuk keluar angkasa, ada kelinci dan tikus yang diuji coba obat untuk kesehatan manusia. Jadi yang disebut kelinci percobaan adalah hewan-hewan yang dicobakan dulu untuk obat-obat baru sehingga kita aman dan bisa terlihat hasil atau efek dan khasiatnya. Nah, ada juga untuk orang berkebutuhan khusus, seperti ada orang yang kita bisa lihat di sini, ada lumba-lumba yang bersama orang autis. Autisme dari orang autis ini bisa disembuhkan oleh ultrasonik dari lumba-lumba. Ini disebutnya terapi ikan lumba-lumba. Ada juga terapi kucing, di mana kucing ini, siapa yang punya kucing di rumah? Nah, kucing itu bisa bersuara ya. Nah, suara itu adalah suara ketenangan bagi manusia, sehingga lihat bapak-bapak ini tertidur lelap. Ada juga hewan yang disebutnya sebagai emosional animal, dimana kalau orangnya memiliki emosi tinggi, jika dia bersama hewannya bisa jadi tenang. Dan anjing lagi ya. Nah, kalau anjing ini digunakan sebagai servis atau pelayanan. Bisa dia untuk orang buta, disabilitas, yang nggak bisa dengar, atau yang perlu perlindungan, dan lain sebagainya. Yang terakhir untuk penyerbukan tanaman, di mana tanaman adalah salah satu makhluk hidup yang kita manfaatkan juga, sehingga dengan adanya hewan yang menyerbukan tanaman bisa terjadi cepat pembuahan. Contohnya ada lebah, ada burung kolibri, dan ada kupu-kupu. Nah, kesimpulannya, manfaat hewan secara keseluruhan terbagi menjadi 3. Apa saja? Yakni pemanfaatan hewan untuk karena tenaganya dan kemampuannya. Ada tenaga hewan, contohnya unta, kuda, kerbau, dan gajah. Kemampuan hewan, contohnya ada anjing, burung kakatua, cacing, dan belatung. Bapak lihat kemarin karena mereka bisa mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan menyuburkan tanah. Cacing dapat menyuburkan tanah, sementara belatung bisa menyembuhkan penyakit gula yang luka basah. Pemanfaatan hewan karena bagian tubuhnya, sumber pangan, contohnya ada ayam, sapi, kambing. Sumber sandang, contohnya ada buaya, ular, domba, ilama, dan ulat sutra. Dan sumber obat, contohnya ada ular dan lebah. Yang terakhir, pemanfaatan hewan karena dapat membantu manusia dalam kepentingan lainnya, contohnya untuk perang, untuk uji coba, obat, untuk orang yang berkebutuhan khusus, dan untuk penyerbukan tanaman. Nah, begitu kesimpulannya. Sekarang tugasnya. Tugasnya kalian mengerjakan di Google Form. Yang kedua adalah mengerjakan buku 3B halaman 25. Yang pertama adalah garis bawahi huruf kapitalnya, jangan lupa ya di dalam cerita. Yang kedua adalah mengerjakan bagian B-nya. Lalu halaman 44 dikerjakan bagian A dan bagian B-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata
kata-kata dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.